Halo guys, balik lagi di headline liputanam.com tanggal 1 Januari 2022 bersama saya Ratu Surya Sumirat yang kali ini akan menjelaskan tentang ancaman kembar varian Omicron dan Delta, antisipasi tsunami COVID-19 di 2022. Berikut penjelasannya. WHO mengeluarkan peringatan bahwa varian Omicron dan Delta bisa menjadi ancaman kembar yang dapat menimbulkan tsunami COVID-19. Pekan lalu, kasus global baru meningkat 11%. Amerika Serikat dan Perancis mencatat rekor jumlah kasus harian pada Rabu 29 Desember 2021. Selain itu, tekanan pada sistem kesehatan tak hanya terkait kasus baru COVID-19, melainkan juga karena banyak tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19. Varian Omicron juga telah memicu ribuan anak-anak di Amerika Serikat menjalani rawat inap. Ini terjadi hanya dalam beberapa minggu saja. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran baru, mengingat masih banyaknya populasi di bawah usia 18 yang belum atau tidak divaksinasi. Meski begitu, Direktur Eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan WHO, Mike Ryan, mengatakan meski Omicron terlihat lebih menular, varian ini memiliki masa inkubasi yang lebih pendek dan menyebabkan penyakit ringan. Hal ini didasarkan pada populasi sebagian besar anak muda yang telah terinfeksi jadi mudah pulih. Tapi mencegah penularan yang lebih luas tetap perlu dilakukan. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI per Rabu 29 Desember 2021, total kasus positif varian Omicron tercatat sebanyak 68 orang. Terkait hal tersebut, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan bahwa ada sebanyak 16 pasien yang mengalami gejala ringan, sedangkan 52 lainnya tidak bergejala sama sekali. Tapi, meski kebanyakan dari pasien yang positif Omicron tidak bergejala, semua pasien yang dinyatakan positif tetap melakukan isolasi di rumah sakit. 9 pasien dirawat di RSPI Sulianti Saroso dan sisanya dirawat di RSDC Wisma Atlet. Nadia juga turut menanggapi prediksi ancaman kembar varian Omicron dan Delta. Menurutnya, antisipasi yang dapat dilakukan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan upaya-upaya pencegahan yang selama ini telah diterapkan. Upaya mencegah Omicron masuk RI adalah dengan melakukan penjagaan di pintu-pintu perbatasan kedatangan internasional dan mengoptimalkan karantina. Apalagi kasus Omicron ditemukan lebih banyak pada pelaku perjalanan dari luar negeri, baik WNI maupun WNA. Belajar dari lonjakan kasus COVID-19 ketika varian Delta merebak, kali ini pemerintah menyiagakan fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit rujukan sebagai antisipasi eskalasi kasus Omicron. Tak hanya kesiapan vaskes, obat-obatan, tenaga kesehatan cadangan atau relawan, hingga oksigen pun sudah disiapkan. Bahkan rumah sakit, terutama rujukan COVID-19, kini dilengkapi oksigen generator, sehingga tidak bergantung pada oksigen tabung. Pemerintah juga sudah menerapkan pembatasan dan menambah durasi karantina sampai 10 hari, dan negara-negara terjangkit Omicron jadi 14 hari. Percepatan vaksinasi dan penguatan protokol aktivitas juga dilakukan. Pakar epidemiologi dari Griffith University Australia, Diki Budiman, mengingatkan agar Indonesia tidak lengah menghadapi Delta serta kedatangan Omicron. Keduanya sama-sama berpotensi membuat layanan kesehatan jatuh. Diki memprediksi lonjakan kasus akan terjadi pada akhir Februari atau awal Maret 2022. Diki juga mengingatkan bahwa baik Delta dan Omicron sama-sama berbahaya. Ia meminta masyarakat tidak lengah atau abai meski ada banyak anggapan kalau Omicron tidak berbahaya atau dianggap hanya menimbulkan gejala ringan.
WHO sendiri menargetkan 40% populasi di setiap negara divaksinasi penuh pada akhir 2021 dan memiliki target 70% cakupan pada pertengahan 2022. Sekian headline liputan6.com hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat undur diri. Happy New Year, bye!